Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti kuliah kerja lapangan di Kota Sawalunto untuk menyusuri sejarah orang rantai dan kota tambang. Kota Sawalunto merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dulunya Sawalunto hanyalah sebuah kampung kecil dikelilingi hutan belantara dan perbukitan. Letaknya pun juga terisolir. Kemudian di kampung kecil Sawalunto ini ditemukan kandungan 200 juta ton batu bara oleh De Graaf, dan inilah yang mendorong eksplorasi kolonial Belanda. Hal ini pun tidak terlepas dari tingginya kebutuhan terhadap batu bara saat itu. Saat ini kita sedang berada di Galeri Kota Tambang, yang mana galeri ini menyimpan banyak peninggalan perkakas dari pertambangan batu bara di Kota Sawalunto. Kemudian juga terdapat foto-foto dokumentasi mengenai kegiatan pertambangan dan kota tambang di Sawalunto ini. Di galeri ini juga menyimpan peninggalan rantai dari orang rantai yang dipakai untuk mengikat kaki, tangan, serta leher orang rantai saat bekerja di tambang batu bara. Selain rantai, juga terdapat jimat yang biasanya digunakan bagi sebagian orang yang masih mempercayainya. Ini adalah patung yang menggambarkan pekerjaan orang rantai masa itu di tambang batu bara. Dari gambar ini kita dapat melihat betapa sulitnya pekerjaan dari orang rantai ini. Selanjutnya kita memasuki kawasan situs lubang tambang Basuro yang letaknya persis di samping galeri tambang batu bara tadi. Lobang ini merupakan lubang tambang pertama di Lembah Sugar yang dibuka pada tahun 1898. Kemudian lubang ini ditutup pada tahun 1932 dengan alasan karena rembesan air dari sungai terlampau banyak masuk ke dalam lubang. Lubang tambang ini kembali dibuka pada tahun 2007 sebagai objek wisata sejarah di Sawalunto. Lubang ini memiliki banyak cabang yang mengarah ke sungai dan juga terdapat cabang kecil sebagai tempat menepi para pekerja saat lori lewat di dalam lubang tambang batu bara. Kalau orang rantai, kalau lagi bekerja rantainya dilepas terkecuali dia melakukan suatu kesalahan di dalam lubang ini, tapi jadi rantai lebih ahi atau membawa barang yang tidak boleh dibawa ke tambang seperti api, benda tajam. Jadi kalau yang sering berkelahi itu kan kebanyakan kan para tahanan orang rantai. Nah, jadi kalau dia berkelahi itu maka itu ya campur sama rantai. Orang rantai itu dia identiknya punya tato di tangannya. Tato itu nomornya. Jadi nomornya itu sebagai pening, pengganti nama khusus bagi orang rantai tahanan nih. Jadi kalau meninggal ya menurut pening yang menurut tato di tangannya. Asli sini kebanyakan bertani, dia nggak mau masuk ke dalam lubang, takutnya. Ya, ada juga yang bekerja di dalam di perusahaan batu bara ini, cuman dia nggak mau masuk ke lubang ini, dia di atasannya. Jadi ada 3 versi ini. Kalau Basuro ini, kalau menurut ini cerita dari mulut ke mulut dari orang tua dulu. Jadi ini sosok mandornya. Itu yang versi pertama. Yang versi kedua, karena lubang ini di bawah surau, kan ngeliat surau tadi nak. Itu versi kedua. Yang versi ketiga, lubang ini dibuka pada waktu 2007 pada tanggal 1 Muharram. Kalau di Jawa itu kan bulan jadi tiga versi. Cuman kita kalau Mbak Suro ini bukti fisiknya nggak ada, kuburannya nggak ada, terus dokumen-dokumennya nggak ada, foto nggak ada. Jadi ini sama kayak apa ya? Kayak cerita cerita rakyat dan sama kayak apa kan? Bukan disiksanya itu tergantung kesalahannya. Kalau misalnya dia targetnya tidak mencapai yang diinginkan mandornya, baru dihukum cambuk dia. Cuman kalau tidak melakukan kesalahan itu enggak dikenai hukuman loh. Ada tadi itu di simpang sana tadi. Cuman kalau sama mahasiswa itu nggak mungkin cerita. Jadi pas
yang arah ke sungai tadi itu ada ruangan sebesar 4x5. Jadi waktu kita bongkar lubang itu, kita masuk ke tempat penelitian itu, banyak kita temukan tulang-tulang di sana. Terus di lubang tempat kita menghindar apabila ada lodi lewat tadi, di situ banyak tulang kaki. Jadi, yang pertama kontrak, yang kedua yang lepas, yang ketiga baru orang rantai. Banyak yang meninggal, ada juga yang menetap di sana itu, ada juga yang sudah habis masa hukumannya. Tapi yang habis masa hukumannya itu nggak banyak betul. Kadang ditambah-tambah sama orang. Yang bebas ada juga. Cuma kan kalau orang rantai ini bebas dia kena sama ada sosial ya. Namanya anak saya umur 36, asli ya, asli Solo itu Solo Lunto. Kerja di sini sebagai apa, Mas? Sebagai yang tugas get di lubang ini sama hidup pertama. Selanjutnya kita memasuki kawasan Museum Gudang Ransum, yang mana museum ini dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Museum ini digunakan untuk mensuplai makanan bagi para pekerja di tambang batubara dan juga pasien rumah sakit di kota Sawalunto. Museum Gudang Ransum ini menjadi sebuah penanda bahwa saat itu telah terlihat adanya pemanfaatan kemajuan teknologi pada sistem memasak dengan skala yang lebih besar yang sudah ada di Sawalunto. Di dalam Museum Gudang Ransum ini terdapat banyak peninggalan benda-benda, peralatan, perlengkapan, serta instalasi dapur sentral, dapur asli. Kemudian juga terdapat replika bahan makanan, pakaian koki, bagian instalasi yang sudah tidak dapat ditemukan.